Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman qawiyah. Kalau kemarin kita membahas tentang alhamdu, di mana Allah sebagai yang maha terpuji secara mutlak karena beliau memiliki yang pertama sifat Rabbul Alamin, sementara manusia sifatnya nisbi untuk mendapatkan pujian itu. Nah, sekarang kalau bisa kita katakan syarat kedua untuk menjadi zat yang bisa mendapatkan gelar alhamdu secara mutlak, pujian secara mutlak, adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya secara tekstual adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, Ar-Rahman itu dari kata-kata roh, ha, mim, rahmah. Nah, kata rahmah itu dalam Al-Quran itu terminologinya ya, apa ya artinya? Istilah rahmah itu sekitar 78 ada di dalam Quran itu sebanyak sekitar 78. Sementara yang merujuk kepada Asmaul Husna Ar-Rahman itu sekitar 57 ayat. 57 ayat atau term yang ada dalam Quran. Nah, Ar-Rahman ini jika kita lihat maknanya berkait rapat dengan interaksi secara damai, hubungan secara damai. Orang yang memiliki sifat Rahman Ar-Rahim, Rahman atau Ramah, Rahman selalu memikirkan kebaikan untuk orang lain, bersikap empati atas kesulitan orang lain, dan berusaha membantunya. Itu makna secara tekstual, secara harfiahnya gitu. Nah, secara bahasa yang dapat kita ketahui, kalau Ar-Rahman itu Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sudah tentu melampaui batas-batas istilah itu, batas-batas makna secara bahasa. Karena Allah adalah zat yang maha akbar, yang maha mutlak, dan melampaui segalanya, termasuk melampaui bahasa itu sendiri. Tapi itu yang dapat kita tangkap dari mana Ar-Rahman secara teks, secara bahasa. Nah, kita bisa melihat misalnya dahsyatnya Rahman ini, sifat Allah yang Rahman Ar-Rahim ini, itu bisa kita lihat kepada fenomena yang ada dalam dunia ini, yang ada di lingkungan kita, dari tubuh kita sampai ke semesta alam. Itu berkaitan dengan Rahman. Seandainya bukan karena Rahman Allah itu untuk semua makhluknya, maka tidak akan ada yang namanya siang dan malam, tidak ada laki perempuan, tidak ada air, tidak ada oksigen, dan tidak ada hal yang ada dalam dunia ini. Bahkan bisa saja kalau bukan karena Rahman Allah, kita juga tidak akan lahir, gitu. Itu berkat Rahman Allah. Dan Rahman Allah itu, Rahman sebagai Rahman itu,
Ada yang memaknai ahli tafsir itu mencakup segalanya, segala makhluk, segala benda itu tidak terbatas. Nah, rezeki misalnya, rezeki itu eh, memang sudah, kalau dalam istilah adalah hadis itu, salah satu yang telah ditentukan adalah Rahman, yaitu bukan, yaitu tentang rezeki bagi manusia itu sudah ditentukan. Nah, hanya persoalannya dalam konteks Rahman ini ada unsur kausalitasnya, karena Rahman itu sangat luas dan meliputi segalanya, tidak terbatas kepada mukmin saja, mau yang kafir, mau yang jahat, mau yang muslim, mau yang saleh dan lain sebagainya. Kalau misalnya ketentuan rezeki itu 1 miliar, 1 miliar, kemudian di sana ketentuannya untuk kita 1 miliar, tapi bagi muslim ada suka malas, suka banyak tidur, sementara yang kafir atau yang jahat itu bekerja keras untuk mencapai yang 1 miliar itu, maka yang banyak dapatnya adalah yang kerja keras. Sementara yang mukmin yang mengaku dirinya saleh tapi tidur, itu tidak akan sampai kepada yang 1 miliar itu. Bahkan hanya bisa dapat 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu paling banyak. Tapi mereka yang kerja itu bisa sampai 1 juta sampai 1 miliar. Itu ada kausalitasnya juga gitu. Rahman itu. Makanya Rahman itu meliputi segalanya, segala makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada. Itu Rahman. Yang kedua, Rahim. Rahim itu uh, juga banyak yang menafsirkan bahwasanya, termasuk Al-Tabari, seingat saya, Rahim itu spesial from Muslim untuk di hari akhir gitu, untuk orang-orang mukmin di hari akhir, di hari kiamat itu spesial. Itu rahimnya Allah kepada mereka yang apa namanya, yang taat, kepada mereka yang soleh, kepada mereka yang takwa gitu. Kalau di dunia sifatnya Rahman itu meliputi segalanya. Tapi kalau Rahim untuk di akhirat. Oleh karena itu, dalam konteks dunia ini, kalau saja Allah memberikan kepada kita rahmatnya begitu luas, lalu mengapa kita dengan manusia, dengan saudara sendiri, dengan saudara seagama, dengan saudara sebangsa, saudara kemanusiaan, dan sesama hamba Allah, itu begitu tidak rahmannya kepada yang lain, begitu kejamnya kepada yang lain. Hak-hak mereka kita rampas, hak-hak mereka kita ambil, mereka kita bunuh, mereka rezeki mereka kita halangi, dan kita tipu. Padahal Allah itu Maha Rahman. Mengapa kita tidak menjadi pemaaf kepada yang lain? Nah, itu Rahman. Itu fenomena yang ada di dunia. Yang telah melakukan itu adalah, sebagai contoh adalah Rasulullah SAW, Muhammad dan para nabinya, sebagai prototipe atau model Rahman yang ada di dunia, mengikuti sifat-sifat Allah yang ada dalam Rahmannya. Nah, kita sebagai Muslim, sebagai manusia beragama, mestinya mengikuti jejak para orang-orang suci itu, menjadi orang yang sangat rahman kepada yang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selalulah menjadi rahman di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.